Terima kasih Pak Kabid Humas Polda Jatim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kapolda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Imam Sugianto MSI, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Pak Dirjen Bea Cukai yang diwakili oleh Direktur Interdiksi Narkotika Ditjen Bea Cukai, Bapak Syarif Hidayat MSI beserta seluruh jajaran Bea Cukai. Yang saya hormati Pak Dirjen Pemasyarakatan yang diwakili oleh Direktur Pengamanan dan Intelijen Bea Lapas, Bapak Teguh Yuswardi. Kemudian Kanwil Bea Cukai Jatim 1, Jatim 2, Kepala KPU Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta, Pak Gatot Sugeng Wibowo serta jajaran. Yang saya hormati Pak Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, Dirjen Pol Mukti Juarsa serta seluruh teman-teman Bareskrim yang telah bekerja keras bersama-sama dengan seluruh jajaran di Polda Jatim dan juga di BNNP. Kepala BNNP Jatim, Dirjen Pol Dr. Andes Muhammad Aris Purnomo. Kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang, Koordinator Daerah BEM Malang Raya, sudah Pak Gilang Dalu, rekan-rekan media sekalian yang saya hormati. Dalam kesempatan sore hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengungkapan kasus penemuan pabrik narkoba. Pengungkapan secara clandestine pabrik narkoba atau laboratorium narkoba yang ditemukan di wilayah Kecamatan Gojen Malang ini. Bagaimana kita pahami bahwa kita menghadapi masa depan Indonesia ini sangat cerah dan pemerintah memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Tentunya kita harus menjaga pencapaian Indonesia emas 2045 ini. Salah satu adalah menjaga lingkungan kita untuk tetap menjadi sebuah environment yang layak, yang baik, yang sehat untuk tumbuh berkembangnya anak-anak dan termasuk para generasi muda. Bapak Presiden sendiri sudah menyampaikan bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci dalam mewujudkan Indonesia emas. Oleh karena itu, kita harus melindungi seluruh generasi muda yang ada dimanapun juga berada di Indonesia ini untuk terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Salah satu tantangan terbesar yang kita tahu bahwa banyak pihak yang menyatakan bahwa Indonesia adalah darurat narkoba. Dan ini juga salah satu buktinya kita berada di tempat ini mengungkap salah satu clandestine laboratorium yang berada di tengah-tengah pemukiman penduduk. Ini adalah suatu hal yang cukup memprihatinkan buat kita semua. Jangan sampai nanti hasil produk yang mereka hasilkan ini sempat beredar di beberapa tempat yang akhirnya nanti akan mempengaruhi generasi muda kita di masa yang akan datang. Rekan-rekan sekalian, peredaran gelap narkoba ini sudah semakin berkembang, termasuk juga pendirian pabrik-pabrik. Beberapa waktu yang lalu kita mengungkap di Bali, pabrik juga, dan sekarang kita ungkap di Malang. Mereka selalu melakukan satu perubahan-perubahan, melakukan inovasi-inovasi, memanfaatkan bioteknologi, menggunakan alat-alat yang semakin modern dan juga melakukan persiapan-persiapan yang semakin baik. Terkait dengan pemberantasan narkoba, Bapak Presiden juga berpesan bahwa pemberantasan narkoba harus lebih gencar, berani, dan komprehensif, serta dilakukan secara terpadu dengan melakukan penegakan hukum yang tegas sehingga dapat memberikan efek jera, khususnya kepada para pemakai dan terutama kepada para pengedarnya. Oleh karena itu, Bapak Kapolri juga menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, menegaskan kepada seluruh anggota Polri untuk terus berperang dan tuntaskan penanganan masalah narkoba mulai dari hulu sampai dengan hilir. Maksudnya kita juga mulai dari suplainya kita berantas, kita potong suplainya, tapi dari sisi demand juga harus terus diperbaiki, harus terus dikurangi. Oleh karena itu, Polri juga melaksanakan kegiatan-kegiatan bukan hanya sekedar melaksanakan penegakan hukum, tetapi juga melaksanakan
edukasi, sosialisasi untuk melakukan pencegahan peredaran gelap narkoba ini. Ini tentu yang berperan bukan hanya Bareskrim, tapi juga teman-teman di Baharkam dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder termasuk teman-teman dari BNNP dan juga dari BNN Pusat. Pada tanggal 22 Juli kemarin, kita mengungkap laboratorium clandestine yang ada di tempat ini. Ini adalah hasil pengembangan dari penemuan tempat transit Sinte yang kita temukan pada tanggal 29 Juni kemarin di daerah Kalibata. Kita temukan 23 kg Sinte di situ, dan kemudian kita kembangkan, melakukan profiling, mengarah bahwa barang tersebut berasal dari pabrik yang ada di Jawa Timur. Setelah kita kerucutkan lagi, ternyata laboratoriumnya ada di wilayah Malang. Dan akhirnya kita bisa mengungkap pabrik ini, yaitu yang menghasilkan 3 produk di sini. Yang pertama adalah jenis sembako sintetis dengan kandungan narkotik MDMB 4TN Pinaka atau yang dikenal luas dengan nama Sinte atau juga dengan nama tembakau gorila. Kemudian di sini juga ditemukan pembuatan ekstasi dan juga pil Xanax. Xanax ini adalah termasuk psikotropika golongan 1. Pengungkapan ini adalah hasil kerjasama atau kolaborasi antara Polri, Bareskrim Polri, dengan teman-teman dari Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Bea Cukai, beserta seluruh jajaran, khususnya dari Polda Jawa Timur. Terima kasih Pak Kapolda atas dukungannya, dan juga pada Pak Kapolresta Malang. Terima kasih Pak Kapolres dan Pak Kapolresta Malang yang sangat membantu dalam penyelidikan dan juga pengungkapannya. Dari hasil joint operation ini, kita berhasil mengamankan 8 orang tersangka dengan peran masing-masing sebagai berikut. Yang satu sebagai peracik, yang meracik menjadi produk jadi, ini dengan inisial YC, umur 23 tahun. Kemudian yang membantu peracik, mereka membantu menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang ada, inisial FP, 21 tahun, inisial DA, 24 tahun, AR, 21 tahun, dan SS, 28 tahun. Kemudian ada yang bertugas menjadi pengedar atau kurir, yaitu RR, 23 tahun, IR, 25 tahun, dan HA, 21 tahun. Dari hasil pengungkapan ini, barang bukti yang berhasil diamankan adalah sebagai berikut. Yang sudah dalam bentuk barang jadi narkotika adalah 1,2 ton tembakau sintetis, 25.000 butir pil ekstasi, 25.000 butir pil Xanax, dan juga masih ada 40 kg bahan baku MDMB Pinaka yang setara dengan 2 ton untuk produk jadi. Kemudian barang bukti non narkotika lainnya yang kita temukan, masih kita temukan juga beberapa zat kimia yang ada, yaitu 21 kg bensil metil keton, 87 kg pipinol metil keton, 6,7 kg natrium borohidrit, 17 liter aseton, 200 liter prekursor yang dapat diproduksi menjadi 2,1 juta ekstasi. Jadi prekursornya itu kalau diproduksi menjadi 2,1 juta ekstasi. Kemudian 80 liter asam klorida, tepung perekat, yang tentunya di dalam tadi kita juga melihat adanya mesin pencampur, mesin pencacah, kemudian juga mesin pencetaknya, termasuk di dalamnya adalah mesin pemanas dan juga coolernya. Di dalam juga kita sita ada satu TV yang digunakan mereka untuk menjadi pemandu. Jadi mereka melaksanakan produksi ini dipandu menggunakan dari jauh, dipandu dari jauh dengan menggunakan Zoom meeting, menggunakan TV. Tempat ini sudah beroperasi sekitar 2 bulan, dan nilai estimasi dari keseluruhan barang bukti yang kita berhasil amankan itu, kalau kita rupiahkan, sekitar 143 miliar 500 juta rupiah. Nah, rekan-rekan sekalian, modus operandi kejahatan narkoba ini selalu berkembang, selalu melakukan transformasi
dan melakukan inovasi-inovasi mengikuti perkembangan zaman, dan juga bagaimana mereka berusaha untuk menghindari sedapat mungkin menghindari pantauan dari para petugas. Nah, terkait dengan pengungkapan kita ini, mereka melakukan menyewa rumah ini kontrakan dengan alibi akan digunakan sebagai kantor event organizer. Namun faktanya digunakan untuk membuat clandestine laboratorium. Tim kami sendiri ketika mau masuk ke sini sempat agak ragu juga, karena ini jangan-jangan salah, ini kan kantor event organizer. Nah, tapi ternyata setelah didalami lebih jauh lagi, ternyata memang benar tempatnya ada di sini. Kemudian yang kedua, dalam proses pembuatannya tidak dikendalikan secara langsung, tapi dikendalikan dari jarak jauh melalui fasilitas daring aplikasi video conference dengan pengendali adalah seorang warga negara asing yang sekarang masih dalam proses pencarian oleh teman-teman dari Barreskrim. Antara pelaku ini dengan pengendalian tidak kenal, karena mereka dikendalikan melalui TV tadi, tidak menggunakan muka atau wajah, tapi hanya menggunakan suara saja. Kemudian pola pemasarannya dilakukan menggunakan secara daring atau online, menggunakan e-commerce, dan pola distribusi memanfaatkan jasa ekspedisi yang bertujuan untuk mempermudah dan menyamarkan proses transaksi peredaran produk dan narkoba ini. Salah satu yang menjadi perhatian kita adalah pabrik ini didirikan di tengah pemukiman penduduk, dan yang kedua didirikan di satu kota yang menurut saya adalah kota di mana banyak generasi muda berdatangan dari seluruh Indonesia, karena Malang adalah salah satu tempat pendidikan, banyak universitas-universitas di sini. Kita khawatirkan kalau ini tidak segera kita lakukan penindakan, akan dilakukan peredaran di kalangan para generasi muda, karena rata-rata dari hasil penelitian kita bahwa pengguna tembakau ini rata-rata adalah anak-anak muda. Nah, terhadap para pelaku diduga melanggar pasal 113 ayat 2, subsidiar pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati, serta denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah. Dari seluruh barang bukti yang sudah kita sita ini, kalau kita setarakan, kita bisa menyelamatkan sejumlah 5.350.000 jiwa. Dalam kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, kepada Pak Kapolda, dari Bea Cukai, dari Lapas, dan juga dari seluruh pihak yang sudah membantu bekerja sama dan berkolaborasi dalam pengungkapan kasus clandestine laboratorium ini. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satu hal yang tidak mungkin kita lakukan kalau kita bekerja bersama-sama, kita berkolaborasi. Tidak ada ego sektoral di sini. Kita bersama-sama, kita ajak teman-teman dari BNNP, kita ajak teman-teman dari Bea Cukai. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memberantas narkoba. Yang penting masyarakat kita bisa terbebas dari narkoba. Ini adalah komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk terus melaksanakan pemberantasan narkoba guna menyelamatkan generasi muda dalam rangka menuju Indonesia Emas tahun 2045. Demikian yang ingin saya sampaikan. Nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Pak Direktur Tipit Narkoba Barreskrim Polri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.